Ketika pengumuman yang terlihat mendadak dikeluarkan last minute bahwa untuk liburan terutama ke Bali memerlukan PCR H-2 dinyatakan harus negatif COVID, di mana keputusan tersebut hanya keluar selang 3 hari sebelum masa liburan. Hal ini membuat lebih dari 40% traveler mengcancel perjalanan liburannya ke Bali. Bayangkan, di kepala banyak orang adalah ongkos liburan harus ditambah dan 4 jutaan untuk mereka berempat sebagai biaya PCR jika liburan keluarga akan dilakukan. Angka ini besar sekali, mending di-cancel liburan. Ini membuat Bali yang tadinya semangat menyambut tamu mendadak layu sebelum berkembang. Melihat fenomena kebijakan mendadak yang niatnya baik, yaitu melindungi Bali dari virus COVID, namun berefek merugikan ekonomi, mulai ide di kepala pada bermunculan berkomentar nakal. Ini bisnis PCR jangan-jangan pejabat yang punya ya. Sehingga dengan kebijakan membuat diharuskan tes PCR yang harganya lumayan, katakanlah 1 juta. Kalau dikalikan 100.000 turis lokal, angkanya 100 miliar didapat dengan cepat. Jahat banget ya otak kami ini. Maaf ya pejabat, maaf. Ini mungkin kami emosi. Bisnis kami di Bali kering kerontang. Bayar gaji karyawan nombok pakai uang tabungan. Masalah kami ini swasta, nggak bisa korupsi uang anggaran daerah atau anggaran pusat. Saat ini kami harus jual aset, harus ngutang, harus pecah tabungan hanya untuk membuat usaha kami jalan. Dan satu-satunya itulah yang kami bisa untuk membayar gaji karyawan. Semua ini kami harus lakukan di masa COVID yang ternyata kebijakan Anda pejabat yang kami sering ragu lebih sering merugikan kami, para pengusaha swasta. Bahkan keheranan lainnya menimbulkan pertanyaan, kok COVID nggak selesai-selesai sih? Kok malah nambah banyak korban terpapar COVID? Kok malah kesannya nggak terkendali sih sebarannya dan penanganannya? Kalau kami bingung urusan COVID dan ekonomi yang nyungsep, wahai pejabat, apalagi kami ngurusin ekonomi dan urusan COVID, kami nggak ngerti. Kami bingung dan bertambah-tambah masalah kami. Kalian sih enak masih dapat gaji dari pajak negara. Kalian masih dapat fasilitas dan digaji dari keringat kami, para pembayar pajak. Tapi kenapa Pak, ketika kami bertanya keras sedikit, kami dihardik balik dengan keras? Karena kami lapar, kami ya pasti lebih keras lagi bertanyanya. Anda pakai palu hukum loh, kok kami jadi takut ya bertanya jadinya? Kami kok tertekan ya jadinya? Jadi kami ini sementara itu diam. Namun semakin kesini kami makin lapar. Kami sudah pasti teriaknya nambah kenceng. Walau kami tahu teriakan kami akan dibalas dengan gonggongan buzzer yang sigap menggonggongi kami dengan menjelekkan orangnya, bukan apa yang kami pertanyakan. Gonggongan netizen bayaran tadi akan membuat suara kami menjadi samar dan hilang. Kebenaran yang kami bawa sering kebenaran polos, kalah dengan kebenaran versi buzzer yang lebih tersusun rapi dan terlihat benar. Maklum, mereka ada uangnya, kami lapar, tapi kami tidak akan pernah berhenti berteriak. Kami tetap melanjutkan tradisi mengingatkan pejabat versi teriakan rakyat lapar. Namun pasti di akhirnya kami tetap membantu memberikan usulan solusi, walaupun tahu nggak akan dipakai usulan tadi oleh pejabatnya, karena pasti mereka tidak akan dapat cuan kalau usulan kami dijalankan. Kebijakan baru dibuat kalau ada cuan untuk kelompok mereka, untuk teman mereka, atau ke pejabat bersangkutan kali ya, baik cuan secara langsung ke kantong atau tidak langsung. Itu yang kami lihat loh ya. Mungkin ini salah, tapi monggo dibenarkan, jangan dimarahi ya. Kita bantu masalah COVID selesai dan pariwisata sekaligus, atau kita selesaikan satu-satu. Tapi bagaimana kalau dua-duanya kita selesaikan sekaligus deh? Satu kali dayung 2-3 pulau terlampaui. Cara menyelesaikan COVID dan pariwisata domestik agar hidup kembali dengan cepat adalah gratiskan PCR dan vaksin di pelabuhan serta bandara masuk ke daerah wisata bagi seluruh turis domestik. Sesederhana itu. Setelah itu pasti wisata tumbuh dengan cepat, termasuk turis asing yang akan masuk ke Indonesia. Beri vaksin gratis ditambah lagi vitamin gratis untuk penduduk Indonesia sebagai tumbuhnya antibodi mereka. Kalau ada yang tanya uangnya dari mana atau Indonesia saat ini kan nggak ada uangnya, maka jawaban kita sederhana. Yuk kamu geser menjabatnya, ganti sama si Sontoloyo ini. Bagaimana? Kesuwen cak, sampean kopinya kurang kental sih, sudah jadi pejabat. Hidupmu kurang pahit bos.